Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dapat belajar dengan hikmat pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pagi hari ini anak-anak, adakah yang tidak berangkat? Untuk materi hari ini, apakah tadi malam sudah membaca atau mempelajarinya? Materi kali ini kita akan membahas tentang kurban. Pengertian dari kurban yaitu secara syariat sesuatu yang disembelih dari binatang ternak, yaitu berupa unta, sapi, kambing, kerbau, dan domba, dengan bertujuan yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita bisa mendekatkan diri pada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Hukum kurban, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, tetapi sebagian jumhur ulama juga ada yang berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Selanjutnya, waktu dan tempat menyembelih hewan kurban. Tentunya waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu di waktu setelah melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Tetapi hal itu juga diperbolehkan menyembelih hewan kurban sampai hari tasyrik. Kapan hari tasyrik itu sendiri? Yaitu mulai tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Sedangkan tempat untuk menyembelih hewan kurban yaitu bisa dilaksanakan di halaman masjid terdekat dan boleh disembelih di rumah masing-masing bagi orang yang mengeluarkan kurban. Sedangkan ketentuan hewan kurban yang diperbolehkan untuk dikurbankan yaitu hewan yang dapat dipergunakan untuk kurban: unta, sapi, kerbau, kambing, ataupun domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat bahwa hewan tersebut sudah cukup umur
dan tidak cacat. Misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit, bahkan terkena penyakit muku. Itu tidak boleh digunakan untuk berkurban karena hewan tersebut sedang sakit atau belum cukup umur, karena di situ beberapa hewan seperti onta, sapi, kerbau, dan kambing ataupun domba itu memiliki cara untuk memiliki batasan usia untuk bisa dikorbankan. Nah, ketentuan kedepannya ini juga ada seekor kambing ataupun domba bisa untuk dikorbankan untuk satu orang. Sedangkan seekor unta, sapi ataupun kerbau masing-masing bisa untuk 7 orang. Nah, ini ketentuan usia unta. Unta boleh dikorbankan kalau unta tersebut sudah berusia umur 5 tahun. Berarti unta tersebut usia 5 tahun berjalan ke 6 tahun. Itu untuk usia unta. Yang kedua ada kerbau dan sapi. Kerbau dan sapi minimal usia 2 tahun. Berarti berjalan ke usia 3 tahun. Tidak boleh kurang dari 2 tahun. Minimal usia 2 tahun. Sedangkan kambing dan domba itu usia 1 tahun atau telah tanggal giginya. Pembagian atau orang-orang yang berhak menerima daging kurban yaitu yang pertama orang-orang fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan pada hari itu pula ketika pembagian daging kurban. Yang kedua, diberikan oleh kerabat sebagai tujuan untuk menyambung silaturahim. Yang ketiga, diberikan kepada tetangga terdekat sebagai bantuan dan untuk menyambung silaturahim antar tetangga. Yang keempat, sepertiga boleh dimakan sendiri dan keluarga. Nah, itu adalah pembagian daging kurban. Pendistrian daging kurban tersebut sebaiknya merupakan daging mentah karena hak mereka daging tersebut akan dimasak sebagaimana mereka inginkan. Hikmah dari melaksanakan kurban itu sendiri, yang pertama, menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya, bahwa materi yang didapat melebihi dari kebutuhan sehari-hari atau memiliki